ketika kita berbicara soal mutu pakan dan harganya, disitulah para peternak biasanya mumet. Di video kali ini saya akan mengulik tentang bagaimana cara menyiasati pakan, sekaligus saya ingin menunjukkan kelebihan dan kualitas dari pakan alternatif yang saya tunjukkan nanti. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, saya Wakal Peternak, dan di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu pakan alternatif yang biasa saya gunakan. Berikut kualitasnya, mutunya, kemudian kandungannya, dan harganya berapa. Biar paket komplit bos. Jadi karena video ini isinya daging semua, kalau sampean suka video ini silahkan di like dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke bosku, kita lanjut. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena dalam 2 minggu kemarin seharusnya kan setiap Jumat kita upload video, cuman karena saya lagi kena penyakit mual, jadinya baru di Jumat ketiga ini baru kita upload video lagi. Jadi penyakit mualnya yang dimaksud adalah penyakit muales. Oke bosku, maklumlah bos, kadang kan mood itu naik turun, suka semangatnya berfire semangatnya, tapi kemudian dingin sedingin es, jadi biasalah ya. Oke baiklah, di video kali ini kita khusus membahas pakan. Kenapa pakan? Karena pakan ini, yang pertama, pakan ini berpengaruh pada kelangsungan dari peternakan kita, disebabkan karena 90% pengelolaan, manajemen pengelolaan itu biayanya itu ada di pakan ya. 80 hingga 90% itu biaya terbesar adalah di pakan. Kemudian yang kedua, seringnya terjadi kebingungan di kalangan peternak, khususnya pemula. Ini untuk keberlangsungan dari peternakannya, apa yang harus dilakukan. Sementara dengan low budget, dengan biaya yang masih belum seberapa, uang yang belum seberapa, tapi bisa mencukupi kelangsungan dari ayam-ayamnya. Nah, di sini juga yang kadang timbul kebingungan dari kalangan peternak, terutama di kalangan peternak pemula. Makanya saya rilis video ini terkhusus, saya ingin membahas soal itu. Oke, baiklah bosku. Bahan utama yang kita gunakan di sini adalah seperti biasa. Saya menggunakan bahan yang pertama mudah didapat, kemudian harganya murah. Apa itu? Di sini saya menggunakan bungkil kelapa atau ampas kelapa. Ini alasannya ya. Alasannya kenapa saya menggunakan ampas kelapa atau bungkil kelapa ini, karena pertama dia murah bos, kemudian yang kedua dia mudah didapatkan ya. Terus di beberapa daerah terkadang kan begini, saya pakainya ini bos, tapi sayangnya susah dapatnya. Nah itu berarti bukan masuk kategori sumber daya bos ya, saya tidak masukkan. Jadi syarat sumber daya pakan alternatif itu harus memenuhi 2 kriteria ini tadi. Pertama dia murah, kedua dia mudah didapat. Percuma dia harganya murah kalau susah dapatnya bos ya. Oke. Di sini pertama kita bahas dulu soal mutunya ya, kualitasnya, kualitas pakan. Terutama kalau kita mau mendapatkan kualitas yang bagus, setiap kita menggunakan bungkil-bungkilan, bungkil apapun itu atau ampas-ampasan, saya menyarankan di sini untuk difermentasi terlebih dahulu. Kenapa harus difermentasi? Karena dengan menggunakan teknik fermentasi, kita manfaatnya adalah meningkatkan daya simpan. Karena biasanya kan limbah-limbah seperti ini umurnya pendek bos, umurnya pendek, cepat busuk. Jadi kita membutuhkan satu metode, yaitu metode fermentasi untuk memperpanjang daya simpannya. Kemudian yang kedua, biasanya rata-rata pakan-pakan ampas-ampasan atau bungkil-bungkilan seperti ini umumnya itu kandungannya itu sangat rendah, atau biasanya ada kandungannya tapi rendah, tidak mencukupi untuk langsung diberikan ke ayam.
Makanya diperlukan salah satu metode, yaitu perlu difermentasi terlebih dahulu sebelum diberikan ke ayam. Nah, karena kita menggunakan metode fermentasi, ini sebenarnya metode, sebentar bos, sebenarnya metode fermentasi ini pro kontra, banyak sekali pro kontranya di kalangan peternak karena terkait dengan efisiensinya ya bos. Karena ya itu tadi butuh perlu dipelajari, karena salah fermentasi biasanya busuk, gagal ya kan. Jadi butuh jam terbang lah, butuh pengalaman kalau untuk sampean yang kalangan peternak ini mau menggunakan metode fermentasi. Perlu latihan terus-menerus supaya berhasil ya kan. Kemudian dari sisi efisiensi waktu, biasanya butuh waktu 1 hingga 2 hari baru bisa digunakan. Nah, ini yang kadang banyak peternak yang kurang menyetujui metode seperti ini. Itu tadi efisiensinya. Tetapi khusus di bakal peternak, karena di sini saya basicnya adalah skala rumahan, yang notabene kebanyakan kan teman-teman atau sahabat bakal peternak di seluruh Indonesia itu banyak yang mungkin awalnya baru sebagai pemula, baru mau belajar. Kan nggak mungkin bos langsung buka yang skala besar, bukan, tentunya dimulai dari step pertama dulu, dimulai dari step belajar dulu, dimulai dari yang kecil dulu, sedikit dulu. Jadi karena kita menggunakan pola yang sedikit, maka tidak membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Artinya kita cukup menggunakan apa yang bisa didapat dengan murah dan mudah, itulah yang kita gunakan sebagai pakan ayam kita. Oke bos ya, sampai di sini mungkin runtutannya bisa dipahami kenapa kita menggunakan ampas kelapa dan kenapa harus difermentasi dulu. Karena salah satu kelemahan dari ampas kelapa atau bungkil kelapa ini bos, kelemahannya adalah seratnya cukup tinggi. Walaupun punya proteinnya bagus, energinya bagus, tapi sayangnya dia memiliki serat kasar yang cukup tinggi. Serat kasar ini kalau berlebihan, ini yang akan mengganggu pencernaan si ayam. Karena itulah perlu difermentasi supaya mudah dicerna oleh ayam. Oke, baiklah bosku, kita lihat dulu kondisi dari pakan fermentasi kita. Ini yang sudah diaduk, ini yang sudah melalui proses pengadukan. Ini yang tinggal diberikan ke ayam nih bos. Kelihatan kan, ada jagungnya, ada serbuk konsentratnya, kemudian ini yang sudah difermentasi. Wangi tape, wangi asam-asam, dan yang pasti dominan aroma kelapanya itu keluar. Dan kalau dipegang gini agak berminyak. Jangan lupa diberikan pemberat supaya tidak ada udara yang di sini. Saya menggunakan untuk pakan ini ampas kelapa semua nih bos, ampas kelapa. Sini saya menggunakan E4. Untuk cara fermentasinya sudah saya share ya, sudah saya buatkan. Oke, baiklah bosku. Jadi setelah difermentasi barulah dilakukan pencampuran. Nah, pencampuran yang dilakukan perlu perhitungan takaran yang tepat supaya jangan asal campur. Tujuannya untuk apa? Agar cukup dan sesuai dengan kebutuhan ayam. Nah, tolak ukur saya di sini adalah karena di sini kan beragam nih. Ayam-ayam di bakal peternak ini kan beragam nih, usia yang 2 bulan ya, kemudian ada indukan. Oh, ini enggak masuk. Ini indukan, kemudian ini usia 3 bulan, 4 bulan, indukan ya kan. Nah, karena dia ada keberagaman dari usia 2 bulan yang di sana itu, maka yang saya lakukan adalah saya mengambil standar terendah umur termuda. Umur termuda yaitu 2 bulan. Artinya kalau ini cukup untuk ayam 2 bulan, berarti bisa juga dikonsumsi untuk ayam-ayam yang lain ya. Metode pencampurannya seperti ini. Saya punya 3 bahan. Kita lihat dulu bahan-bahannya.
saya punya 3 bahan utama bosku. Yang pertama saya punya ini adalah jagung giling. Jagung giling di daerah saya harganya 8.000 sekilo ya, 8.000 tuh sekilo bos. Kalau yang ini saya beli satu karungnya 10.000, satu karung yang lumayan, karung 50 kilo yang di sana itu. Nih, muatnya itu 3 ember penuh ditekan. Kemudian ampas kelapanya satu karung 50 itu 10.000. Ini saya beli 8.000 sekilo. Kemudian tidak lupa untuk mencukupi proteinnya saya menggunakan konsentrat KLK dari Konfit ya. Nih KLK Super 36 SPR dari Java Konfit bos ya, Konfit ini. Dan ini penuh, ini bisa lama makainya nih bos, bisa lama makainya nih. Kalau untuk populasi 100-200 ekor lama sekali nih kalau konsentrat sudah full begini. Oke, kita lanjut ke hitungannya. Berapa persentase yang perlu dilakukan? Kelihatan ya? Bungkil kelapanya 25%. Tapi dengan catatan ini harus difermentasi dulu ya. Ampas kelapanya, kemudian jagilnya itu 60%. Dan KLK itu apa? KLK ini konsentrat bos, yang ini nih ya, itu 15% saja. Oke, 15% saja. Ini boleh sampai ambil standar hitungan dalam hitungan kilo ya, mau 5 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 200 kilo itu boleh, tinggal sampai kalikan. Caranya mengalikan adalah kalau semuanya sampai ambil takaran 5 kilo nih, 5 kilo 5 dikali ya, 5 dikali 5 dikali 25% itu nanti tunjuknya ke berapa. Ini di sini saya ambil contoh ini untuk hitungan 5 kilo ya bos. Berarti kalau dalam 5 kilo kita menggunakan 1,25 untuk bungkil kelapa, 3 kilo jagung giling, dan 0,75 KLK. Persennya ya, persennya. Jadi kurang lebih seperti itu supaya sampai tidak gagal paham. Jadi mau ngambil tolak ukur yang 5 kilo boleh, mau ngambil yang 10 kilo tolak ukurnya boleh. Yang penting jangan meleset dari persentase ini. 25% ampas kelapa, 60% jagung giling, dan 15% konsentratnya. Dari pencampuran ini kita menemukan kurang lebih nih, ini teori kurang lebih ya bos, jadi jangan salah. Kita mendapatkan protein 19,5%, kemudian energinya kurang lebih 2.900 kilokalori per kilogram. Kemudian serat kasarnya kurang lebih 6,5%. Seperti itu. Jadi dengan protein 19,5 itu sudah cukup. Kalau untuk ayam 2 bulan itu cukup ya. Kemudian untuk indukan sebenarnya kalau untuk ayam dewasa itu 16 18 itu sudah oke. Tapi karena di sini 19,5 berarti lebih dari cukup. Kemudian energinya 2.900 cukup buat indukan. Kemudian serat kasarnya untuk pencernaan itu 6,5 itu sudah pakan yang cukup memadai supaya cukup mudah dicerna. Dalam artian ini terbukti dari ini ada saya. Nah, ini beberapa contoh. Wah, itu menandakan bahwa dengan gumpalan-gumpalan seperti itu berarti pakan campuran ini mudah dicerna. Tetapi jangan lupa bos, karena ini hanya berfokus pada kandungan yang 3 ini ya, protein, energi, serat kasarnya, maka dibutuhkan pencampuran tambahan walaupun skalanya lebih sedikit. Sebentar bos, tak cuci tangan. Pertanyaannya yang timbul adalah apakah ini cukup?
apakah dengan 3 bahan utama tadi cukup? Ampas kelapa fermentasi, kemudian jagung giling, dan terakhir adalah konsentrat. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Belum, bos. Yang wajib ditambahkan juga adalah kapur atau sumber dari kalsium karbonat. Itu butuh tambahan 0,8%. Berarti kalau dari 100 kilo itu butuhnya adalah kurang lebih sekitar 8 on DCP ini atau tepung tulang ya. Ada berbagai macam merek. Kemudian yang ketiga yang wajib juga ditambahkan, kalau DCP 0,7%, berarti dalam 100 kilo itu butuh 7 on. Selanjutnya garam. Nah, garam ini adalah salah satunya adalah sumber kalsium, sumber yodium. Nah, jadi jangan lupa ditambahkan garam 0,2, jadi sedikit sekali. Butuhnya kalau dari 100 kilo itu hanya 2 on saja. Selanjutnya premix vitamin atau mineral. Ini sampean biasanya banyak dijual di pabrikan-pabrikan ya, bos. Jadi sampean bisa cari sumber-sumber yang sudah saya sebutkan tadi, bahan-bahan tambahan yang wajib ditambahkan, yaitu kalsium karbonat yang berasal dari kapur khusus pakan ayam. Kemudian kedua, DCP atau tepung tulang ya, kalau kapurnya butuh 0,8%, kemudian ditambahkan lagi DCP atau tepung tulang 0,7% dan tambahkan garam 0,2%. Tambahkan juga premix atau vitamin mineral untuk tambahan kualitas pakannya ya. Selanjutnya dari bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi, kita berikanlah ke ayam ya, minimal 2 kali dalam sehari. Kelebihannya apa, bos? Kelebihannya kalau kita berikan nih ke ayam-ayam seperti ini kan umumnya kanibal nih, bos, terutama yang masih punya darah-darah BK. Kalau dia diberikan pakan campuran dari ampas kelapa, kemudian ada konsentratnya, ada jagung gilingnya, ayam ini cenderungnya dia tidak akan kanibal. Kenapa? Karena ada, ini selalu seperti ini, bos, di sela-sela waktu kosong pasti ngemil seperti ini tuh. Kalau nggak berjemur seperti di sana ya, yang lain itu dia ngemil seperti ini. Jadi kemungkinan ayam untuk bisa kanibal itu kecil sekali kemungkinannya. Ini kelihatan nggak? Wah, itu masih ada benih-benihnya, bos. Nih benih-benihnya masih ada. Jadi inilah yang dijadikan salah satu kesibukan dari ayam kita sehingga tidak kanibal. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami, bos ya. Jadi inilah yang membuat ayam-ayam saya ini, kalau ini saya nggak hitung, bos ya, karena kemarin ayam-ayam ini makanya itu bulunya pada banyak yang rontok. Kemarin sempat kena penyakit berak darah, hampir rata-rata kena berak darah. Kenapa? Karena menggunakan lantai tanah yang notabene di sini adalah kelembabannya sangat tinggi, makanya di lantai. Kalau yang lain sehat. Kalau ini sih belum merasain ya, bos. Ini masih pakai pakan rahasia ini. Nah, yang ini sampean bisa lihat sendiri. Inilah hasil dari ampas kelapa, pakan ampas kelapa nih, bos. Ini usia 3 bulan. Usia 3 bulan. Saya nggak pernah timbang sih. Tuh betinanya bongsor. Betinanya bongsor. Ini betinanya yang campuran BK, ada BK nya ya, ada KUB nya. Ini yang ayam impor turunan ya. Kita lihat yang usia 4 bulan, yang biasanya di usia-usia 4 bulan ini biasanya masuk usia panen 4 bulan 5 bulan ya. Nah, inilah bentuknya, bos, besar sekali nih. Ini adalah usia 4 bulan, tanggal 29 Agustus kemarin, 4 bulan. Besar sekali, pastinya besar-besar. Ini 1 bulan terakhir ya, hampir 2 bulan, 1 bulan lebih, pakannya ampas kelapa. Oke, bosku, licin. Oke, jadi semoga dengan adanya video sharing kita kali ini tentang
pencampuran bahan pakan utama menggunakan bungkil kelapa atau ampas kelapa, ini bisa menjadi salah satu solusi sampean yang masih bingung kira-kira pakai pakan fermentasi apa. Karena saya rasa bos ya, di setiap kota terutama yang di kabupaten itu, di kabupaten kota mudah aja sih kalau untuk mendapatkan ampas kelapa ini, karena kan rata-rata penjual kelapa parut sekarang ini sekarang ada jasa pemerasan santan. Nah itu biasanya bungkilnya itu kan nggak anu bos, tapi mereka jual. Nah kita beli aja. Biasanya sih kalau di tempat saya ini 10.000 aja sekarung bos. Nggak tahu lah, mudah-mudahan di tempat sampean bisa gratis atau bisa mungkin harganya di bawah dari 10.000. Kalau saya 10.000. Nah terakhir, kira-kira berapa total harga yang dihitung yang bisa kita dapatkan dari pencampuran ini? Saya hitung-hitung kemarin bos, kita bisa dapatkan harga kurang lebihnya ya, kalau 15% KLK ini harganya dia kena 11.000. Oke, kita hitung sama-sama ya bos. Biar sama-sama jelas ya kan. 15.000 itu anggaplah 15 kilo kali 11.000, karena saya belikan konsentrat itu 550 per karung. 165 100. Oke, kita catat sini aja ya. Kalau dalam 10 kg ya, dalam 10 kg bahan pakan ini 16.500. Kemudian jagil itu di tempat saya 8.000 bos. 8.000 berarti 6 kali 8.000, harganya 48.000. Oke, bungkil kelapa itu kan saya agak susah sih ngitungnya, karena itu saya belikan 10.000 itu ya anggaplah 1.000 lah ya, 1.000, walaupun nggak 1.000 sih, 500 lah. Berarti kalau kita total 16.500 tambah 48.000 tambah 500, berarti dalam 10 kilo pakan itu 65.000. Ini dalam 10 kilo. Kalau dibagi 10 kilo berarti per kilogramnya kena 6.500. Oke bosku, jadi per kilogramnya setelah dihitung-hitung ada 6.500. Oke, karena ini udah siang, saya juga masih baru selesai beres-beres ya, bersih-bersih tadi udah beres. Untuk itu saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.